Bismillahirrahmanirrahim. Video yang sebelumnya saya telah menceritakan beberapa contoh para penghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan akhir hidup mereka, nasib mereka. Kali ini adalah merupakan video lanjutan, yaitu dari beberapa contoh orang-orang kafir yang menghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang nomor 4 ya. Kemarin kita sudah bahas Abu Lahab, Abu Jahal dan Al-Walid bin Mughirah. Sekarang yang keempat adalah An-Nadhr bin Harith. Dia termasuk orang yang sangat mengingkari kenabian dan termasuk orang yang banyak menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. An-Nadhr bin Harith ini mengerti bahasa Persia, banyak membaca buku Persia dan banyak tahu sejarah Persia. Disclaimer dulu, zaman itu yang menguasai dunia adalah Persia dan Romawi, dua negara raksasa dan adidaya pada zaman itu. Keduanya ini sering bertempur karena keduanya sama-sama menguasai belahan bumi. Ya. Nah, karena An-Nadhr ini menguasai bahasa Persia, jadi dia merasa lebih menguasai banyak ilmu pengetahuan. Dia merasa dirinya lebih pintar dari Nabi Muhammad SAW. Memang betul Nabi Muhammad SAW tidak bisa membaca dan menulis, tapi yang beliau sampaikan adalah wahyu dari Allah, zat yang menciptakan semua bahasa termasuk bahasa Romawi dan Persia. Jadi dia An-Nadhr ini juga banyak bersahabat dengan kaum Yahudi, sehingga sedikit banyak dia tahu juga isu-isu yang beredar di kalangan kaum Yahudi, seperti kedatangan seorang nabi terakhir yang ditunggu-tunggu oleh kaum Yahudi. Intinya An-Nadhr bin Harith ini punya banyak bakat dalam bidang ilmu pengetahuan, ya. Sehingga dia berkata, jika nabi yang ditunggu-tunggu itu nanti datang, ya, sungguh saya lebih berada di atas hidayah. Saya sudah berada di atas hidayah. Tidak perlu lagi seorang nabi atau rasul untuk menunjukkan jalan, tidak perlu lagi, karena saya lebih berada di atas hidayah ketimbang nabi itu, ya. Dia berkata saya lebih banyak ilmunya ketimbang nabi itu, gitu. Ya, perkataan An-Nadhr bin Harith ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fatir ayat 42. Allah berfirman dalam surah Fatir ayat 42, wa aqsamu billahi jahda aymanihim, dan mereka bersumpah atas nama Allah dengan sungguh-sungguh. La in ja'ahum nadhirun la yakununna ahda min ihdal umam. Jika datang kepada mereka seorang pemberi peringatan, yaitu Nabi Muhammad SAW, niscaya mereka akan lebih mendapatkan petunjuk. Niscaya mereka akan lebih mendapatkan petunjuk daripada umat-umat yang lain. Falamma ja'ahum nadhirum ma zadahum illa nufura. Tetapi ketika Nabi Muhammad SAW datang kepada mereka, nadhir yaitu pemberi peringatan itu datang kepada mereka, yaitu maksudnya ada Nabi Muhammad, tidaklah menambah apa-apa kepada mereka, bahkan semakin jauh mereka dari kebenaran. An-Nadhr bin Harith berkata, dan perkataan dia ini Allah ceritakan dalam Al-Quran, surah Al-Anfal ayat 32. Wa idh qalu Allahumma in kana hadha huwal haqqa min indika fa'amtir alaina hijaratan minas samai aw i'tina bi'adzabin alim. Dan ingatlah ketika mereka orang-orang musyrik itu berkata, yaitu An-Nadhr bin Harith, ya Allah, jika Al-Quran ini benar wahyu dari Engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit, atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih. Nah, ini perkataan An-Nadhr bin Harith. Dia juga yang berkata dalam Al-Quran surah Al-Ma'arij. Dalam surah Al-Ma'arij Allah sebutkan, sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi' lil kafirina laysa lahu dafi'. Seorang bertanya tentang azab yang pasti terjadi, yaitu An-Nadhr bin Harith, bagi orang-orang kafir yang tidak seorang pun dapat menolaknya. Sa'ala sa'ilun bi'adzabi waqi',
Seorang bertanya tentang azab yang pasti terjadi, lil kafirina laisa lahu dafi'. Bagi orang-orang kafir, azab itu tidak seorang pun dapat menolaknya. Ya. Di sini yang berkata adalah An-Nadhr bin Haris. Dia juga yang dimaksud dalam surah Luqman. Allah sebutkan dalam surah Luqman ayat 6, wa minan nasi man yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillahi bighairi ilm wa yattakhidhaha huzwa ulaika lahum adzabun muhin. Dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan percakapan kosong untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikannya olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghina, yang menghinakan. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadis. Di antara manusia ada orang yang mempergunakan percakapan kosong. Lahwal hadis, percakapan kosong. Ini diterjemahkan oleh sahabat Abdullah dan Ibnu Mas'ud. Lahwal hadis, percakapan kosong, ini diterjemahkan yaitu musik. Maksudnya di sini sebagian orang ada yang menggunakan musik untuk membuat tandingan Al-Qur'an. Nah, orang di sini yang dimaksud adalah An-Nadhr bin Haris. Yang nomor 5, Uqbah bin Abi Mu'ayth. Dia melakukan hal yang sangat buruk terhadap Nabi SAW. Pada suatu hari, Uqbah bin Abi Mu'ayth bersama kafir Quraisy lainnya sedang duduk di majlis mereka. Lalu lewatlah Nabi kita SAW menuju Ka'bah untuk salat. Melihat itu, mereka membuat challenge. Berkata, siapa yang bisa menghina Muhammad? Lalu bangkitlah Uqbah bin Abi Mu'ayth. Saya berkata, saya, kata Uqbah. Uqbah pergi mengambil ari-ari onta, kemudian meletakkannya di atas punggung Nabi SAW yang sedang sujud. Mereka tertawa terbahak-bahak sambil disaksikan oleh orang-orang yang di sekitar Ka'bah. Fatimah binti Nabi SAW saat itu masih kecil. Mendengar kabar tersebut, beliau bergegas menuju Ka'bah dan membuang kotoran yang menempel di punggung ayahnya. Ya. Kemudian mereka menghardik, membentak Fatimah yang saat itu Fatimah saat itu masih kecil. Nabi SAW menoleh setelah sholat, menoleh dan melihat mereka tertawa. Mereka saling tunjuk. Bukan saya, kata Abu Jahal, tapi Uqbah bin Abi Mu'ayth. Kata Uqbah, bukan saya, tapi Umayyah bin Khalaf. Kata Umayyah, bukan saya, tapi yang ini, katanya. Saling tunjuk sambil mereka tertawa. Itulah perbuatan Uqbah bin Abi Mu'ayth la'natullah alaih, yang menaruh kotoran di atas punggung Nabi ketika Nabi sedang sujud, sedang sholat. Yang keenam, Al-As bin Wa'il. Al-As bin Wa'il ini termasuk yang sering menghina Nabi SAW. Waktu anak Nabi SAW yang bernama Al-Qasim bin Muhammad meninggal, dia berkata, Muhammad abtar. Abtar dalam bahasa Arab bermakna orang yang meninggal semua anak laki-lakinya. Kita tahu anak laki-laki adalah penerus keturunan, penerus nasab yang melanjutkan nama baik ayahnya, yang melanjutkan nasab dan keturunan ayahnya, bukan anak perempuan. Ya. Sebelumnya, sebelum Qasim meninggal, telah meninggal lebih dahulu saudaranya yang laki-laki yang bernama Abdullah. Qasim dan Abdullah pun anaknya Khadijah radhiyallahu anha, anak Nabi SAW yang berasal dari Khadijah. Ya, sebelumnya Abdullah meninggal, ya, kemudian Qasim meninggal. Nah, waktu Qasim meninggal, datanglah Al-As bin Wa'il ini ke hadapan Nabi dan mengatakan, Muhammad, anta abtar, gitu. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya dalam surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami telah memberikan kau, wahai Muhammad, nikmat yang besar, yaitu berupa Al-Kautsar.
sebuah telaga nanti di padang mahsyar. Fasalli li rabbika wanhar, maka solat dan menyembelihlah hanya semata-mata karena Allah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Inna syani'aka huwal abtar, katakan wahai Muhammad, sungguh yang abtar itu adalah orang yang menghinamu. Ini inna syani'aka huwal abtar, sungguhnya yang abtar itu, yang terputus keturunannya itu, yang tidak akan diingat lagi setelah dia mati karena tidak punya keturunan, sesungguhnya adalah kalian, wahai Al-As bin Wa'il. Itulah perbuatan Al-As bin Wa'il, ya. Al-As bin Wa'il menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam di depannya. Nabi sedang bersedih karena meninggal anaknya. Dalam keadaan bersedih, orang butuh dihibur, tapi ini malah dicaci maki, malah dihina. Bagaimana sedihnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dikatakan abtar, terputus keturunannya, tidak ada lagi anak-anaknya yang laki-laki, ya gitu. Kemudian berikutnya adalah Ubay bin Khalaf dan saudaranya Umayyah bin Khalaf Al-Jumahi. Orang ini datang ke Nabi SAW membawa tulang dan melemparkannya di hadapan Nabi SAW sambil berkata, wahai Muhammad, bukankah Tuhanmu berkata akan membangkitkan kita dan nenek moyang kita dari kematian, yakni di hari kiamat? Coba buktikan sekarang, kata dua kafir ini. Coba buktikan sekarang wahai Muhammad. Suruh Tuhanmu menghidupkan tulang itu, sambil menunjuk ke arah tulang yang dilemparkannya di depan Nabi SAW. Kemudian Allah turunkan firman-Nya dalam surah Yasin. Dalam surah Yasin ayat 78, Allah berfirman, wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin 'alim. Wa daraba lana, dan dia membuat perumpamaan bagi kami dan melupakan asal kejadiannya. Dia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh? Qul yuhyiha alladhi, katakan wahai Muhammad, katakan kepada mereka, yang akan menghidupkannya ialah Allah yang menciptakannya pertama kali, dan dia maha mengetahui tentang segala makhluknya. Itu. Katakan kepada Al-Wa'il, katakan kepada Ubay, bahwa yang akan menghidupkan tulang belulang, yang akan menghidupkan nenek moyang kalian nanti itu adalah Allah. Allah yang telah menciptakan mereka pada permulaannya, pada pertama kali. Dia yang menciptakannya, dia bisa menciptakannya, maka lebih mudah baginya untuk dibangkitkan, ya. Ubay bin Khalaf dan Umayyah bin Khalaf ini mati di perang Badar, ya. Umayyah bin Khalaf ini mati dibunuh oleh mantan budaknya Bilal bin Rabah pada perang Badar, ya. Ya, kita tahu bahwa Bilal dulu disiksa oleh Umayyah bin Khalaf. Nah, di perang Badar Bilal membunuh mantan majikannya, ya. Jadi itu beberapa contoh kafir Quraisy yang banyak menghina dan menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka semua mati di perang Badar. Ya, sebenarnya masih banyak dedengkot kafir Quraisy yang menghina Nabi SAW, tapi kita cukupkan sampai di sini agar tidak terlalu panjang. Karena tema kita sekarang ini adalah hijrah ke Habasyah, hijrah ke negeri Ethiopia. Kalau sekarang disebut dengan Ethiopia. Kita kembali sedikit ke cerita awal. Nabi SAW berdakwah secara diam-diam selama 3 tahun. Kemudian Allah memerintahkan beliau berdakwah secara terang-terangan. Nah, setelah Nabi berdakwah dengan terang-terangan, banyak jumlah kaum muslimin yang masuk Islam, ya, semakin banyak. Penentangan dan perlawanan dari kaum kafir Quraisy pun semakin kuat, ya. Semakin banyak kaum muslimin yang masuk Islam, semakin banyak perlawanan dari kafir Quraisy. Mereka menindas kaum lemah, memaksa mereka untuk murtad. Nabi melihat mereka disiksa, tapi tidak bisa melakukan apa-apa. Nabi SAW, karena beliau sendiri pun dihina dan dicaci maki. Keadaan semakin hari semakin parah. Kaum kafir Quraisy semakin membabi buta.
kota Mekkah menjadi penjara bagi kaum muslimin. Penyiksaan, pembulian merupakan sebuah tontonan yang lumrah, sudah biasa setiap harinya di kota Mekkah. Sungguh suasana Mekkah telah banyak berubah. Mekkah tidak lagi aman bagi kaum muslimin. Mereka tidak bisa menjalankan agamanya dengan baik. Oleh sebab itu, di tahun kelima kenabian, yakni setelah berjalan 2 tahun dakwah secara terang-terangan, Nabi SAW menawarkan kaum muslimin untuk berhijrah ke negeri Habasyah atau negeri Ethiopia sekarang di Afrika. Kata Nabi SAW, negeri itu dipimpin oleh raja yang adil. Ya. Nabi menganjurkan para sahabatnya untuk berhijrah sampai keadaan di Mekah aman dan terkendali. Berangkatlah rombongan pertama yang dipimpin oleh sahabat Utsman bin Affan. Ya, jumlah mereka 12 laki-laki dan 4 wanita, termasuk istri Utsman yaitu Ruqayyah, putri Nabi SAW. Zubair bin Awam juga ada, Abu Zaifah dan istrinya juga ada, ikut dalam rombongan pertama. Ini hijrah pertama. Ya, mereka gimana? Mereka menyelinap pada malam hari, tengah malam saat orang-orang kafir Quraisy itu sedang tertidur, mereka keluar dan mereka menyelinap. Ya, di tengah malam mereka keluar dan berlari. Ya, mereka bertemu di pelabuhan Asy-Syuaibah, selatan Jeddah, di pelabuhan bagian selatan Jeddah. Tidak tahu masih ada enggak pelabuhan ini. Coba kawan-kawan yang berada di Saudi, coba ditanya, diteliti adakah pelabuhan yang bernama pelabuhan Asy-Syuaibah di kota Jeddah bagian selatan. Ya. Nah, mereka bertemu di situ. Ya. Alhamdulillah di situ sudah ada 2 perahu. Dua perahu. Nah, itu yang mereka pakai untuk menyeberang menuju ke negeri Habasyah, Ethiopia. Nah, pada pagi hari, kaum kafir Quraisy mendapat kabar bahwa ada sahabat-sahabat Nabi yang kabur dari Mekkah. Lalu mereka mengutus prajurit-prajuritnya untuk mengejar para sahabat Nabi SAW, tapi sudah tidak terkejar lagi, sudah terlambat. Mereka keluarnya tengah malam. Mereka sadarnya pagi hari. Nah, situasi ini, kabar tentang hijrahnya sahabat ini menambah marah kaum kafir Quraisy, sehingga mereka semakin menekan Rasulullah dan para sahabatnya. Mereka semakin marah dan melampiaskan kemarahannya kepada budak-budak dan kaum muslimin yang lemah. Utsman dan para sahabatnya alhamdulillah berhasil sampai ke negeri Habasyah, ya, dan menetap di sana. Mereka lari dari Mekkah ke Habasyah untuk menyelamatkan agama mereka, karena di Mekkah tidak bisa lagi menjalankan agama. Tekanan, siksaan di Mekkah, sudah tidak bisa lagi melakukan syariat, apalagi syiar-syiar Islam, tidak bisa lagi. Oleh sebab itu mereka terpaksa ke Habasyah. Nah, kapan itu terjadi? Hijrah pertama itu kapan terjadi? Itu terjadi pada bulan Rajab. Catat baik-baik, pada bulan Rajab tahun kelima dari kenabian. Setelah Nabi diutus menjadi Nabi setelah 5 tahun berdakwah. Mereka berangkat pada bulan Rajab dan tinggal di Habasyah atau Ethiopia selama 2 bulan saja, yaitu Sya'ban, Ramadan. Mereka berangkat pada bulan Rajab dan tinggal di sana Sya'ban dan Ramadan. Pada bulan Syawal mereka kembali ke Mekkah. Nah, apa penyebabnya? Apa yang menyebabkan mereka kembali secepat itu? Nah, ada 2 versi penyebabnya, ada 2 versi cerita, ada 2 cerita. Yang pertama, yaitu penyebab mereka kembali ke Mekkah adalah telah beredar berita tentang Nabi SAW sudah berbaikan dengan kafir Quraisy. Ya, yang sebenarnya itu adalah kabar burung. Kabar itu adalah kabar yang dibuat oleh syaitan. Tidak benar cerita itu. Namun cerita itu sampai ke Habasyah. Jadi ceritanya begini. Kenapa kok bisa ada kabar seperti itu? Ceritanya begini. Pada suatu hari Nabi SAW sholat di Masjidil Haram dan membaca surah An-Najm. Ya, An-Najm. Pada
sampai pada ayat yang menyebutkan berhala Lata, Uzza, Manat, itu tuhan-tuhan orang kafir. Ya, itu disebutkan dalam surah An-Najm ayat 19 sampai 21. Afara'aitumul Lata wal Uzza. Lata, Uzza ini nama berhala yang disembah oleh kafir Quraisy di Mekah. Berhala-berhala besar yang ditaruh di Mekah, itu yang disembah. Namanya Lata, Uzza dan Manat. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manat as-salisata al-ukhra. Ya. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manat as-salisata al-ukhra. Nabi membaca ini. Ya. Nabi ketika membaca afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manat as-salisata al-ukhra lakumuz zakaru wa lahul untha tilka idan qismatun diza. Tilka idan qismatun diza. Ini sambungan ayatnya. Ya, yang demikian itu tentulah suatu pembagian yang timpang, kata Allah Subhanahu wa taala. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manat as-salisata al-ukhra alakumuz zakaru wa lahul untha tilka idan qismatun diza. Saat ayat tilka idan qismatun diza ini dibisikkan di telinga orang-orang kafir Quraisy seperti Al-Walid, Abu Jahal dan yang lain-lainnya yang sedang berada di sekitar Makkah, Ka'bah, yang berada di majlis mereka itu dekat dengan Ka'bah. Jadi ketika Nabi sholat, mereka dengar apa bacaan Nabi itu, mereka dengar. Nah, saat Nabi membaca surah An-Najm, afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manat as-salisata al-ukhra lakumuz dzakaru wa lahul tilka idzan qismatun diza. Tilka idzan qismatun diza ini diganti oleh syaitan. Dibisikkan di telinga-telinga orang kafir itu setelah Nabi mengucapkan Lata, Uzza dan Manat, tilkal gharani qul ula wa inna syafa'atahunna laturtaja. Nah, itu yang dibisikkan di telinga kafir Quraisy, padahal Nabi mengucapkan tilka idzan qismatun diza, yaitu lanjutan ayatnya sesuai dengan yang ada di Al-Qur'an. Tetapi setelah Nabi mengucapkan Lata, Uzza, Manat, dibisikkanlah di telinga-telinga kafir Quraisy itu tilkal gharani qul ula wa inna syafa'atahunna laturtaja. Ya, artinya apa? Itu adalah garaniq, sesembahan Tuhan yang tinggi. Ya. Wa inna syafa'atahunna laturtaja, sungguh syafaatnya adalah laturtaja, sangat diharapkan. Jadi seolah-olah terdengar Nabi Muhammad itu menyanjung Lata, Uzza, Manat. Seolah-olah Nabi mengatakan Lata, Uzza, Manat adalah Tuhan yang maha besar yang akan memberikan syafaat nanti. Nah, padahal itu adalah bisikan syaitan di telinga-telinga kafir Quraisy. Nabi tidak mengatakan itu. Tilkal gharani qul ula wa inna syafa'atahunna laturtaja. Tidak. Nabi melanjutkan ayatnya sesuai dengan ayat Al-Quran. Tilka idzan qismatun diza. Setelah menyebutkan Lata, Uzza, Manat, Nabi mengatakan tilka idzan qismatun diza. Yang demikian itu tentulah suatu pembagian yang timpang. Namun oleh syaitan dihiasi seolah-olah Nabi Muhammad yang mengucapkan tilkal gharani qul ula wa inna syafa'atahunna laturtaja. Dialah Tuhan yang maha besar yang akan memberikan syafaat nanti. Itulah Uzza, Manat. Seolah-olah itu diucapkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kaum kafir saat mendengar ayat tersebut, ini ayat syaitan itu, ayat yang dibisikkan oleh syaitan itu, tilkal gharani qul ula wa inna syafa'atuna. Ketika orang kafir mendengar itu, mereka kaget, senang, kaget campur senang. Tuhan tiba-tiba menyanjung Tuhan-Tuhan Lata, Uzza, yang sebelum-sebelumnya, hari-hari yang sebelumnya tidak ada tanda-tanda Nabi Muhammad mau mengalah. Mereka kaget tapi senang karena Tuhannya dipuji oleh Muhammad. Ya, mereka kaget tiba-tiba Nabi Muhammad menyanjung Tuhan-Tuhan Lata, Uzza, Manat, Tuhan yang sebelumnya diolok-olok oleh Nabi Muhammad. Sekarang kok tiba-tiba dipuji oleh Muhammad. Itu yang buat kaget mereka. Nah, kemudian saat Nabi SAW sujud, karena di surah An-Najm itu ada ayat sajdah, mereka ikut sujud semua. Otomatis mereka sujud semua dengan otomatisnya, karena senang, karena mereka gembira, ya, karena
Nabi Muhammad menyanjung Lata, Uzza, Manat, sesembahan mereka. Ya, tatkala Nabi sujud, ketika Nabi sholat, di situ ada surah Sajadah, di surah An-Najm itu Nabi sujud. Nah, dan diikuti oleh semua kafir Quraisy. Ya. Kafir Quraisy itu kan dari awal Nabi sholat mereka perhatikan, mereka mendengar surah An-Najm itu, ya bergetar hati mereka saat mereka diucapkan Lata, Uzza, Manat. Tapi sebenarnya bukan Nabi yang mengatakannya. Yang membisikkan itu adalah syaitan. Dihayalkan seolah-olah Nabi yang mengucapkan ayat-ayat syaitan itu, ayat-ayat Quranik itu. Nah, itu sebab mereka sujud, ikut sujud ketika Nabi SAW sujud. Nah, Nabi melihat kejadian itu bingung. Ya, kenapa kok mereka tiba-tiba baik sama beliau? Mereka menyapa Nabi, bertutur kata yang baik, tidak seperti biasanya. Nabi belum mengerti kondisi apa sebenarnya yang sedang terjadi gitu. Tiba-tiba mereka baik, mereka ikut sujud bersama Nabi, ikut sholat bersama Nabi. Setelah sholat mereka berbaikan, mereka salaman, mereka mengatakan hal-hal yang baik kepada Nabi SAW. Nabi belum mengerti apa yang sedang terjadi, karena Nabi membaca surah An-Najm seperti yang ada dalam Al-Quran. Afaritumul Lata wal Uzza wa Manat as-Salis tilka idzan qismatun dhiza. Nabi tidak mengatakan ayat-ayat Quranik, ayat-ayat syaitan itu. Namun di telinga orang-orang kafir mereka mendengar bukan ayat yang dibacakan oleh Nabi tilka idzan qismatun dhiza, melainkan tilkal Quranikul ula. Nah, tersebarlah berita di seluruh Makkah bahwa Muhammad memuji berhala-berhala Tuhan orang-orang kafir Quraisy. Ya, tersebar berita bahwa orang-orang kafir seperti Al-Walid sudah berbaikan dengan Muhammad. Kabar bahwa Muhammad memuji Tuhan berhala kaum kafir Quraisy diartikan bahwa Muhammad mengalah, mau berdamai. Muhammad mau berdamai, sudah berdamai dengan kafir Quraisy. Muhammad tidak lagi menyerang berhala-berhala kaum kafir Quraisy. Nabi sangat sedih melihat keadaan ini. Beliau sempat berpikir, apakah ayat-ayat Quranik atau ayat-ayat syaitan itu yang disebut ayat-ayat syaitan itu betul beliau mengucapkannya? Apakah ayat-ayat syaitan itu keluar dari mulut beliau tanpa beliau sadari? Nabi sempat berpikir begitu. Dalam keadaan kesedihan itu, Allah menghibur nabinya dan menurunkan ayat yang menjelaskan bahwa itu adalah perbuatan syaitan, dan itu terjadi pada setiap nabi dan rasul. Allah sebutkan dalam surah Al-Hajj ayat 52 menjelaskan bahwa itu bukanlah perbuatan Nabi SAW. Itu adalah perbuatan syaitan semata. Allah sebutkan, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. Allah berfirman, dan kami tidak mengutus seorang rasul dan tidak pula seorang nabi sebelum engkau wahai Muhammad, melainkan apabila dia mempunyai suatu keinginan, atau dalam tafsir lain, apabila nabi dan rasul itu, yaitu nabi dan rasul terdahulu, ketika mereka membaca ayat yang dari Allah, setan pun memasukkan kalimat-kalimat lain ke dalam bacaan itu, menyelewengkannya. Itu maksudnya. Tetapi Allah menghilangkan apa yang dimasukkan setan itu, dan Allah menguatkan ayat-ayatnya. Ayat ini turun untuk menguatkan Nabi dan mentakkid, menjelaskan bahwa itu bukan perbuatannya, melainkan adalah perbuatan syaitan. Nah, akhirnya setelah turun ayat ini, Nabi SAW tidak bersedih lagi. Nah, kita kembali ke Habasyah. Kaum muslimin mendengar kabar ini. Kabar itu tersebar sampai ke Habasyah, bahwa Nabi dan para kaum kafir Quraisy itu sudah berbaikan. Ya. Akhirnya mereka pun bergegas pulang ke Mekah. Walaupun di Habasyah itu mereka hidup tenang, tapi tetaplah lebih nyaman hidup bersama Nabi SAW. Ya, adakah yang bisa hidup jauh dari kekasihnya? Tidak ada. Bagi mereka para sahabat, cinta Nabi lebih besar daripada cinta siapapun, walaupun itu cinta istri, cinta anak. Tidak ada yang mengalahkan cinta Nabi di dalam hati mereka.
Karena siapa yang mengenal Nabi, apalagi bertemu, berbicara dengan Nabi, akan merasakan cinta yang luar biasa, tidak ada tandingannya. Ya, jadi mereka kembali ke Mekah setelah mendengar kabar bahwa Nabi SAW telah berbaikan dengan kaum kafir Quraisy. Mereka berjalan sampai mendekati kota Mekah. Mereka barulah mendengar kabar bahwa ternyata kabar itu bohong. Mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri di Mekah tidak ada perubahan, masih sama dengan 2 bulan yang lalu. Akhirnya mereka sudah terlanjur sampai Mekah. Ya udah, pulang aja sekalian gitu. Mereka masuk ke Mekah dengan secara diam-diam, menyelinap. Namun tetap ketahuan bahwa mereka kembali dari Habasyah. Akhirnya ya mereka kembali mendapatkan ujian. Mereka ketahuan kan, balik dari Habasyah, mereka diuji lagi, ditindas lagi oleh kafir Quraisy. Bahkan mereka semakin keras. Setelah ketahuan mereka kembali dari Habasyah, orang kafir Quraisy itu semakin keras menyiksa mereka. Kemudian hari-hari berlalu di Mekah hingga mereka memutuskan kembali untuk hijrah kedua kalinya ke Habasyah. Ya. Kloter kedua berjumlah sekitar 83 laki-laki, 18 wanita. Ini hijrah yang kedua ya. Tadi hijrah yang pertama sekitar 12 laki-laki, 4 wanita yang dipimpin oleh Utsman bin Affan. Nah, itu ceritanya kenapa kaum muslimin pulang dari Habasyah. Itu cerita versi yang pertama tadi itu ya. Taib. Versi yang kedua, cerita yang kedua adalah versi yang paling sahih. Karena cerita ini dibawakan oleh Imam Bukhari sendiri dalam sahihnya. Ini adalah versi kedua, alasan kenapa kaum muslimin kembali ke Mekah dari Habasyah ke Mekah. Ini saya singkat ya, pakai bahasa saya. Ceritanya begini. Pada bulan Ramadan, yaitu tahun kelima setelah kenabian, Allah menurunkan surah An-Najm, surah pamungkas yang membuat kafir Quraisy mati kutu, tak bisa mengelak lagi kebenaran Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW langsung membacakannya di depan Ka'bah. Ya, wan najmi idza, Nabi datang ke Ka'bah dan membacakannya di depan kafir Quraisy itu. Nabi membaca wan najmi idza hawa ma dhalla sahib dan seterusnya. Orang-orang kafir mendengar ayat ini dibacakan, mereka terdiam bagaikan anak kecil yang sedang dimarahi ibunya, tak bisa membantah sama sekali. Mereka seolah-olah ayat tersebut menusuk ke jantungnya karena pahamnya mereka tentang isi surah An-Najm ini. Mereka menyimaknya dengan baik sampai akhir surat yang dimana ada ayat sajadah, fasjudu lillah wa'budu. Perintah untuk sujud di akhir ayat, di akhir surat ini. Kemudian Nabi sujud dan semua orang kafir itu ikut sujud bersama Nabi SAW. Karena agungnya ayat ini, karena pahamnya mereka tentang ayat ini, seolah-olah ayat ini sedang menampar muka mereka. Tatkala Nabi sujud, mereka pun dengan otomatis ikut sujud, kecuali satu orang, Umayyah bin Khalaf atau Ubay bin Khalaf. Dia hanya mengambil tanah dan meletakkannya di dahinya sambil berkata, ini sudah cukup, pengganti sujud saya, katanya. Dia mengakuinya tapi karena sombong, mengalahkan hati nuraninya. Padahal dia dan semua orang kafir Quraisy itu telah mengakui kebenaran ayat yang sedang mereka dengar. Itu kenapa mereka sepintas ikut sujud, otomatis sujud bersama Nabi tatkala ada ayat perintah sujud. Nah, berita tentang mereka sujud bersama Nabi SAW tersebar ke seluruh Mekah. Kabar bahwa orang-orang kafir itu sujud bersama Nabi SAW, yang artinya mereka telah beriman. Begitulah sebuah gosip ya, 3% kenyataan, 80% bohongnya. 30% bohong kenyataannya, 80% bohongnya. Itulah cerita itu ditambah-tambah gitu, dari satu orang bercerita, kemudian orang yang lain diceritakan ditambah lagi, kemudian orang yang lain bercerita lagi ditambah lagi, sampai tersebarlah bahwa orang-orang kafir itu sudah beriman semua. Mereka sholat dan sujud bersama Nabi di Mekah, di Ka'bah. Itu.
Nah, kabar tentang penduduk Mekah sudah beriman, inilah yang membuat kaum Muhajirin ini ingin balik ke Mekah. Kaum Muhajirin yang berada di Habasyah ini ingin balik ke Mekah. Ya, mendengar kabar itu, akhirnya mereka baliklah. Mereka berangkat ke Mekah setelah tinggal di Ethiopia 2 bulan. Mereka berangkat pulang pada bulan Syawal. Mereka datang pada bulan Rajab, tinggal di sana Rajab, Sya'ban, Ramadan, kemudian pada bulan Syawal mereka berangkat pulang. Nah, namun seperti cerita pertama di atas, sesampainya mereka dekat dengan Makkah, mereka baru sadar bahwa cerita tersebut tidaklah betul, bahwa ternyata kaum kafir Quraisy masih saja menyiksa kaum muslimin. Akhirnya mereka sudah terlanjurkan, mereka memutuskan untuk tetap masuk ke Mekah. Karena gak mungkin akan kembali lagi, perjalanan tidaklah mudah. Nah, itu dia cerita versi kedua. Ya, alasan kenapa kaum Muhajirin yang di Ethiopia kembali ke Mekah setelah mereka tinggal 2 bulan di sana. Nah, ini versi yang paling sahih. Ya, karena cerita ini terdapat dalam kitab Sahih Bukhari. Ya, setelah mereka kembali, kita lanjutkan ceritanya. Setelah mereka kembali dari Ethiopia, setelah mereka masuk ke Mekah, kafir Quraisy semakin keras menganiaya mereka. Ya. Mereka tahu kan, mereka baru saja kembali dari Ethiopia. Ya, mereka disiksa, mereka dihina, dicaci maki, semakin menjadi-jadi karena ketahuan baru pulang dari pelarian. Akhirnya Nabi SAW mengizinkan mereka untuk kembali hijrah ke Habasyah. Ya. Tapi kali ini tidaklah mudah. Nah, ini hijrah yang kedua ya. Setelah mereka balik dari Habasyah, setelah 2 bulan mereka balik ke Mekah. Nah, mereka kembali mendapatkan penyiksaan dan hinaan. Mereka diizinkan kembali lagi oleh Nabi SAW untuk kembali ke Habasyah. Ini kloter yang kedua, ini hijrah yang kedua ke Habasyah. Tapi kali ini tidaklah mudah. Pengawasan dari kaum kafir Quraisy makin meningkat. Ya. Kalaulah Allah tidak memudahkan jalannya, kaum muslimin tidak akan bisa keluar dari Mekah. Karena mereka sudah mereka sudah mengetahui bahwa mereka pernah berhijrah ke Habasyah. Nah, sekarang akan diperketat. Mereka dijaga supaya tidak akan terjadi lagi hijrah ke Habasyah. Namun Allah mudahkan mereka dan mereka sampai ke Habasyah. Ya, taib. Hijrah kedua kali ini jumlahnya semakin banyak, yaitu sekitar 83 laki-laki dan 18 wanita. Nah, alhamdulillah Allah mudahkan kali ini sehingga mereka bisa sampai dengan selamat di negeri Habasyah atau Ethiopia. Walaupun penjagaan kali ini sangat ketat, ya, sangat ketat sekali dari kaum kafir Quraisy. Mereka sudah wanti-wanti agar jangan sampai ada yang kaum muslimin yang keluar dari Mekah. Tapi Allah kasih kemudahan buat para kaum muslimin untuk berhijrah. Nah, hijrah yang kedua kali ini adalah berjumlah 83 laki-laki dan 18 wanita. Nah, mereka sampai di Habasyah, mereka tinggal tenang, tentram di sana karena rajanya adil, yaitu Raja Najasyi. Walaupun rajanya itu beragama Kristen Nasrani, tetapi dia adil. Ya, dia raja yang adil, tidak pernah menzalimi rakyatnya. Lalu tinggallah Nabi SAW di Mekah bersama beberapa sahabatnya yang lemah, yang tidak mampu untuk berangkat berhijrah. Ya. Ada sebagian sahabat yang memang tidak mau meninggalkan Nabi seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya, beliau tidak pingin sebenarnya berhijrah, tapi beliau tidak mau meninggalkan Nabi SAW. Ya, Nabi SAW dan para sahabatnya yang tertinggal di Mekah menerima cacian dan ujian dari kaum kafir Quraisy secara bertubi-tubi karena mereka kesal gitu, karena mereka kesal kaum muslimin bisa lolos kabur dari Mekah, sehingga mereka tumpahkan kemarahannya itu kepada kaum muslimin yang ada di Mekah. Ya, salah satu contoh kekesalan mereka yaitu
pada suatu hari para kaum Quraisy sedang berada di Hajar Aswad, ya, atau di salah satu hijr di Ka'bah, ya, salah satu rukun di Ka'bah. Ya, mereka sedang membicarakan, ya, sedang bergosip tentang kaum muslimin, bagaimana sabarnya mereka walaupun mendapat penghinaan dan penindasan, mereka tetap sabar, ya, gitu katanya. Dia bergosip, berbicara, ya. Begitu mereka sedang bergosip dalam keadaan seperti itu, lewatlah Nabi SAW, datanglah Nabi SAW untuk melakukan tawaf. Nah, kebetulan mereka sedang bergosip mengenai kaum muslimin yang bagaimana penindasan, tapi mereka tetap sabar gitu. Nah, lewatlah Nabi Muhammad SAW, datanglah Nabi Muhammad SAW untuk melakukan tawaf. Ya, Nabi memulai tawafnya dan mengelilingi Ka'bah. Beliau melewati kelompok kafir yang sedang bergosip, ya, di Hajar Aswad itu. Jadi beliau memulai tawafnya sampai bertepatan bertemu dengan tempat di mana orang-orang kafir itu bergosip, ya. Orang-orang kafir itu meledek Nabi SAW dengan kata-kata yang menyakiti beliau. Nah, kemudian Nabi melanjutkan tawaf. Di putaran kedua mereka kembali menghina Nabi SAW. Kemudian putaran ketiga mereka pun menghina Nabi SAW. Akhirnya Nabi berhenti dan mengatakan, wahai kaum kafir Quraisy, wahai kaum Quraisy, tahukah kalian bahwasanya suatu hari nanti akan datang waktunya kalian akan disembelih? Ji'tukum bidzabh, saya datang dengan penyembelihan untuk jadi Nabi menakut-nakuti mereka. Mendengar itu mereka ketakutan, gemetar, langsung berhenti seketika. Mereka berhenti menghina Nabi SAW. Bahkan orang yang paling banyak ngomong tadi itu, dia berkata, silahkan lanjutkan, lupakan apa saja yang tadi pernah terjadi, anggap saja tidak pernah terjadi, katanya. Silahkan lanjutkan, kata orang itu. Keesokan harinya kejadian itu kembali lagi. Saat Nabi SAW tawaf, mereka menghardik Nabi SAW. Kali ini jumlah mereka lebih banyak. Terjadilah, ya, percakapan antara Nabi, cekcok antara Nabi dan orang-orang kafir Quraisy. Mereka mengatakan, Muhammad, kamu yang mengatakan ini dan itu. Kamukah yang mengatakan bahwa Tuhan Lata Uzza itu begini-begini? Kamukah yang mengatakan bahwa begini-begini, menjelek-jelekkan agama kami, agama nenek moyang kami? Kata Nabi Muhammad SAW, iya betul, saya semua yang mengatakan itu. Kenapa? Katanya. Ya, akhirnya ada yang meludah Nabi, ada yang mendorong Nabi, ada yang macam-macam, nah, sampai Uqbah bin Abi Mu'aid, ya, si Jahannam ini menarik sorban Nabi SAW, dicekiknya dari belakang gitu, sampai Nabi kesusahan bernapas. Nah, ada yang melihat itu, ada seorang anak-anak yang melihat itu dan lari dan melapornya ke Abu Bakar. Abu Bakar dikasih tahu hal itu langsung lari. Abu Bakar melihat itu langsung mendorong Uqbah bin Abi Mu'aid. Ya, karena Uqbah ini sedang mencekik leher Nabi dengan sorban beliau, dengan sorban Nabi SAW. Melihat itu Abu Bakar mendorong Uqbah langsung sampai terjatuh. Nah, karena Uqbah terjatuh, kemudian Abu Bakar dihajar, ada yang memukul, ada yang menendang, mereka semua memukul Abu Bakar sampai babak belur. Nah, Abu Bakar sendiri, ya, sedangkan mereka banyak, sampai babak belur, sampai pingsan. Nah, kalau saja keluarga Abu Bakar tidak datang, walaupun keluarganya Abu Bakar itu tidak beriman, masih kafir gitu kan, tetapi karena kekeluargaan mereka itu, sifat asabiyah kekeluargaan mereka itu, mereka datang. Ada dari keluarga Abu Bakar yang melihat itu, kemudian mengabari keluarga-keluarga Abu Bakar yang lain. Nah, mereka datang. Akhirnya orang-orang kafir yang sedang memukul Abu Bakar itu kembali berhenti. Ya, Abu Bakar juga sudah pingsan, sudah tidak dikiranya sudah mati. Nah, Abu Bakar dibawa ke rumahnya, udah dikira mau mati. Abu Bakar dikiranya sudah mati, udah, karena begitu parahnya muka badannya itu, sudah dikira udah mati Abu Bakar, udah nggak ada harapan hidup. Nah, tapi dirawat oleh ayahnya, dirawat oleh istrinya, dirawat oleh anak-anaknya, dirawat oleh ibunya itu Abu Bakar. Saat itu ayahnya Abu Bakar belum beriman. Nah,
Setelah Abu Bakar siuman sadar, alhamdulillah dia sadar. Tahu nggak apa yang dikatakan Abu Bakar? Bagaimana kabarnya Rasulullah? Bagaimana kabarnya Rasulullah? Apa yang terjadi dengan Rasulullah? Begitu. Abu Bakar dikasih makan, minum dulu nak, kamu baru bangun, makan dulu biar ada tenaga. Tidak, saya tidak, demi Allah tidak akan saya minum, tidak akan saya makan sampai kalian pergi mencari bagaimana kabar Nabi Muhammad SAW. Akhirnya mereka pergi dan mendapat kabar bahwa Nabi Muhammad sudah baik-baik aja di dalam rumahnya. Barulah Abu Bakar tenang dan mulai minum dan makan. Lihatlah Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Dan bukan hanya Abu Bakar yang seperti ini, semua sahabat seperti ini. Cintanya para sahabat kepada Nabi SAW tidak ada tandingnya. Oleh sebab itu, orang yang paling jahat adalah orang yang menghina Abu Bakar, orang yang menghina Umar, orang yang menghina Utsman, Ali. Orang-orang Syiah adalah orang yang paling buruk di muka bumi ini. Kenapa? Karena mereka berani menghina Abu Bakar, Aisyah, Umar, Utsman. Kalau Ali mereka sanjung-sanjung. Lihatlah bagaimana iman para sahabat, bagaimana cinta para sahabat. Abu Bakar dia tidak hiraukan nyawanya. Syukur-syukur dia bisa bangun, tetapi tahu nggak apa perkataan pertamanya saat dia bangun? Bagaimana keadaan Nabi? Dia menolak makanan sampai mendapat kabar tentang Nabi SAW. Itulah cintanya para sahabat kepada Nabi SAW. Taib. Terlalu panjang videonya, besok kita lanjutkan lagi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.